Otoritas Jasa Keuangan mencatat sebanyak 57,26% investor pasar modal berusia di bawah 30 tahun. Per 8 Agustus 2023, aset investor muda ini tercatat senilai 50,08 triliun rupiah. Akan tetapi, permasalahannya adalah pada 2022, indeks literasi keuangan baru mencapai 49,68%. Hal ini menunjukkan bahwa sudah banyak yang melek untuk berinvestasi, tetapi sedikit yang sudah memahami investasi sepenuhnya. Untuk membantu generasi muda mencapai kemerdekaan finansial melalui investasi, kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Division Head Wealth Management BRI, Martua Henry Panggabean dalam tema Millennial Money Mindset, The Ultimate Guide to Investing Your Future. Selamat malam Pak Martua, senang bisa bergabung dengan Anda, apa kabar? Baik, Mbak Sabrina, selamat malam. Pak Martua, terima kasih banyak telah bergabung di Invest Time. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut, tentunya pertanyaan yang paling basic nih Pak. Apa yang sebenarnya perlu diperhatikan sebelum mengalokasikan dana untuk investasi, baik itu dalam bisnis atau dalam instrumen keuangan? Silakan Pak. Terima kasih, Mbak. Jadi ketika kita bercerita tentang investasi, yang perlu diperhatikan tentu saja kita selalu sampaikan itu profil risikonya. Jadi profil risiko diri kita itu seperti apa, karena nanti itu akan menentukan kira-kira jenis investasi apa yang siap atau kita siap terima risikonya gitu ya. Jadi itu profil risikonya kita nanti akan menentukan produknya, underlying-nya seperti apa. Kemudian kita juga harus mengetahui cash flow dari diri kita sendiri gitu. Dari cash flow ini akan menentukan nanti berapa besar yang akan atau dapat kita investasikan misalnya dalam waktu bulanan, semesteran atau tahunan gitu. Kemudian kebutuhannya seperti apa? Apakah jangka pendek, menengah atau panjang? Dan dari kebutuhannya kita akan mengetahui nanti jenis investasi yang menghasilkan apa yang kita butuhkan, apakah jenis investasi yang memiliki kupon atau pembagian hasil investasi atau hanya investasi yang menghasilkan capital gain misalnya seperti itu. Jadi kita dapat mengetahui kebutuhan kita lewat cash flow keuangan yang kita butuhkan. Kemudian tentu saja tadi adanya kebutuhan jangka menengah, pendek maupun panjang, maka diperlukan perencanaan yang matang juga. Jadi kita harus tahu bahwa kebutuhan kita misalnya untuk 5 tahun yang akan datang, tapi 5 tahun yang akan datang itu untuk apa? Untuk sekolah anak misalnya. Nah, maka kita harus tahu tuh kira-kira inflasi untuk biaya sekolah anak itu berapa sih kurang lebih selama 5 tahun misalnya seperti itu. Dan tentu saja pengetahuan yang detail atau lengkap mengenai produk-produk investasi, karena setiap produk investasi itu biasanya memiliki karakteristik benefit maupun risiko yang berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu, Mbak Sabrina. Oke Pak Martua, seru banget. Jadi itu basic one-on-one investment ya, how to invest dan lain-lainnya. Pertama, get to know your investment preference, itu dulu ya Pak ya. Baru ke depannya tentukan kira-kira inikah jangka pendek atau jangka panjang kebutuhannya, baru nanti masuk ke instrumen yang tepat. Nah, sebelum kita ngomongin instrumen yang menarik, sebenarnya berapa persen dana yang sebaiknya dialokasikan untuk kita berbicaranya nih Pak, pembelajaran dalam berinvestasi di instrumen baru yang ingin dicoba. Silakan. Ya, kalau kita cerita mengenai alokasi dari kita katakanlah pendapatan yang kita miliki, misalnya seperti itu ya. Jadi kita selalu biasanya secara umum ya, kita pakai rule of thumb 40, 30, 20, dan 10% gitu. Jadi kita harusnya memiliki maksimal 40% untuk kebutuhan pengeluaran rutin kita. Jadi untuk akomodasi, transportasi, itu kurang lebih 40%. Sedangkan 30% biasanya ini digunakan untuk membayar cicilan atau membayar kredit. Namun dari 30% ini kita harapkan kredit yang atau cicilan kredit yang produktif itu harusnya lebih dari 15% atau kredit konsumtifnya harusnya cicilannya kurang dari 15%. Sedangkan untuk investasi maupun kebutuhan proteksi itu harusnya sekitar 20% dari
pendapatan kita. Jadi kalau kita mau berinvestasi, minimal 20% itu harus kita siapkan. Jadi harus dicadangkan setiap bulan, bukan disisihkan ya. Karena biasanya kalau tidak dari awal disiapkan yang 20%, biasanya habis juga. Jadi memang harus disiplin menyediakan 20% dari pendapatan kita untuk kebutuhan investasi maupun proteksi, dan kurang lebih 10% biasanya untuk apa ya, kalau untuk dana sosial lah kita katakan gitu ya. Jadi ada untuk bantuan dan lain-lain itu biasanya 10%. Dan tentu saja ketika kita memang bercerita tentang investasi, maka diversifikasi atas produk-produk investasi tersebut menjadi hal yang kunci untuk dilakukan bagi nasabah pemula gitu. Jadi mengalokasikan dananya berapa besar dan diversifikasi tentu saja harus dilakukan. Itu Seperti jadi itu, basic Mas. portion-nya ya Pak ya, dalam pie investasi 40% untuk basic needs, 30% tadi adalah cicilan kredit, kalau bisa kredit konsumtif itu di 15% gitu ya Pak ya idealnya, 20% untuk investasi ya Pak ya, lalu 10% itu Ya. untuk hal-hal seperti amal dan lain-lainnya. Ini menarik, perlu kita catat bersama pemirsa CNBC Indonesia. Nah selanjutnya pertanyaannya, jika ada dana besar Pak, contohnya seperti warisan atau dana menganggur, bagaimana cara mengelolanya agar kekayaan terus berkembang? Jadi misalnya ada endowment gitu ya. Nah ini bukan dari pendapatan income secara bulanan, tapi endowment yang cukup besar. Nah bagaimana ini Pak mengelola dana-dana seperti ini? Ya, ketika kita memang memiliki atau memperoleh dana, memang untuk pengelolaan wealth management itu biasanya dibagi 3 besar, Mbak. Jadi memang harus ada yang disiapkan untuk proteksi. Jadi harus ada bagian dari dana tersebut dipakai untuk memproteksi keseluruhan wealth-nya kita. Jadi biasanya kita katakan paling gampang yang insurance gitu ya. Jadi memproteksi aset kita, bahkan diri kita tentu saja, karena aset terbesar dari seseorang itu adalah dirinya sendiri. Kemudian harus ada pertumbuhan atau growth. Nah, disinilah fungsi investasi biasanya. Jadi dana besar itu harus sebagian diinvestasikan gitu ya, dalam jumlah tertentu tentu saja sesuai dengan profil risikonya kita. Dan dari bagian dana tersebut harus ada yang disisihkan atau yang diinvestasikan dengan tujuan distribusi ataupun transisi, karena apapun yang kita miliki saat ini kita berharap kan tidak berhenti di kita saja gitu. Jadi harus bisa sampai ke anak cucu kita misalnya seperti itu. Jadi ini juga harus dipikirkan gitu. Jadi dana tersebut harus ada bagiannya yang memang tujuan investasinya untuk nantinya dilakukan transisi atau distribusi kekayaan ke keturunan kita selanjutnya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi memang dalam hal ini framework berpikirnya harus long term ya Pak ya, tidak hanya berhenti di kita, tapi bagaimana generational wealth itu dapat tetap kita pertahankan atau bahkan tingkatkan gitu ya dengan investasi. Nah Pak, ini sedikit saja kita tentunya ingin mendengar dari Pak Martua. Biasanya orang sudah mendapatkan income banyak, tapi biasanya kebobolan di expense gitu ya, yang luar biasa. Menurut Anda, apakah mempertahankan gaya hidup dengan modest, dengan sederhana, ini bisa menjadi kunci dalam mengembangkan kekayaan seorang individu, Pak Martua? Iya, saya pikir bergaya hidup sederhana tentu saja ini kembali ke kondisi masing-masing individu ya. Jadi memang kembali berinvestasi itu yang penting kita melihat profilnya kita. Jadi kalau kita lagi bercerita atau sedang bercerita tentang investasi, itu sesuatu yang memang kita harapkan terjadi atau dinikmati gitu ya. Harapan kita itu dinikmati di masa yang akan datang. Tentu saja kalau ada yang mau kita nikmati di masa yang akan datang, pasti ada yang harus dikorbankan di masa ini atau saat ini gitu. Nah, gaya hidup sederhana ini adalah cara kita untuk mampu menyiapkan atau menyiapkan dana atau hasil investasi yang akan kita nikmati di masa yang akan datang. Jadi ya kita bergaya sesuai kemampuan, kemudian jangan impulsif gitu ya ketika ada seri terbaru dari gadget terbaru, ya kalau memang dibutuhkan nggak apa-apa dan mendukung pekerjaan ya nggak apa-apa, tentu saja itu harus dibeli misalnya. Tapi kalau memang
tidak ada, maksudnya gadget lama juga masih bagus gitu, atau tidak ada fungsinya juga untuk meningkatkan performance pekerjaannya kita, ya kan perlu dipikirkan lah untuk tidak perlu impulsif membeli gadget terbaru misalnya seperti itu. Karena apa? Karena mungkin dananya bisa kita investasikan untuk kita nikmati di masa yang akan datang gitu. Karena kita kan berpikir ya bahwa kita tidak selamanya mempunyai kemampuan seperti sekarang gitu ya, baik kemampuan secara finansial menghasilkan pendapatan ataupun kesehatan kan misalnya seperti itu. Jadi memang ada hal-hal yang memang harus kita siapkan dari hari ini untuk kita nikmati di masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu. Biasa Pak Martua. Jadi memang harus selalu mindful atas apa yang kita lakukan expense di hari ini, karena ini akan sangat memiliki dampak terhadap bagaimana kemampuan kita ya Pak ya di masa depan. Nah Pak Martua, ini sebagai Division Health Wealth Management dari BRI dan tentunya BRI Prioritas sendiri, apakah jasa-jasa atau layanan dari BRI Prioritas ini bisa membantu dalam memberikan pendampingan terkait pengembangan kekayaan nasabahnya? Iya, tentu saja justru fungsi dari kami di BRI Prioritas itu sebagai advisor sebenarnya, Mbak. Jadi teman diskusi lah kalau menurut saya ya, untuk melihat seperti apa sih profil resiko. Karena gini, profil atau individual profil seseorang itu beda-beda. Nah, karena berbeda-beda, nanti keputusannya pasti berbeda-beda. Ya, Yang mana yang sesuai. Jadi kita itu one on one. Jadi touch-nya itu touch individual gitu, Mbak. Jadi kita akan melihat nih kebutuhan nasabah seperti apa, profil risikonya seperti apa, kebutuhannya untuk kapan. Ada orang yang butuhnya 5 tahun lagi, 6 tahun lagi. Nah, kebutuhan sesudah kita tahu untuk tahun berapa, kita juga tanya kebutuhannya untuk apa? Apakah pernikahan, apakah untuk uang sekolah, atau bahkan ada nasabah yang sudah mempersiapkan karena ada beberapa di kita ya di Indonesia suku-suku kita kan cukup banyak ya suku-suku dan masing-masing itu punya adat istiadat masing-masing gitu. Bahkan acara kematian pun itu biasanya menghabiskan dana yang cukup besar. Nah, ini juga ada kebutuhan untuk memenuhi ini gitu. Jadi saya pikir hal-hal seperti ini yang bisa kita diskusikan secara komprehensif sehingga kita bisa memberikan suggestion yang tepat untuk setiap individu nasabah. Karena bisa jadi nih suggestion yang diberikan untuk saya itu berbeda dengan suggestion yang akan diberikan kepada teman saya gitu. Karena memang kebutuhannya berbeda, memang profil resikonya berbeda, yang mau dituju itu memang berbeda, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang touch individu ke masing-masing nasabah seperti inilah yang kita harapkan akan kita lakukan di BRI Prioritas, Mbak. iya. Seperti Jadi itu. teman diskusi dan tentunya personal preference jadi utamanya ya Pak ya dalam bagaimana mendampingi nasabah BRI Prioritas untuk mengembangkan kekayaannya untuk tujuannya masing-masing.